jadi teringat nih, Girang nih Mas Irwan ini. Kenapa yang ada di acara di Ancol ya? Sama aja saya lagi melintas sejarah orang tua saya. Orang tua saya itu ditikat, dipasukin karung, di Ancol dekat kuburan Belanda. Diceburin ke laut, berapa kali dilelepin, berapa kali mau ditembak, diikat pakai kabel. Ini cerita sejarah langsung nih, bukan kata orang. Pertama-tama saya kenalin dulu. Saya ini putranya Haji Darip yang kelima. Anaknya Haji Darip itu ada 17 dari 6 ibu. Semua masih komplit. Yang paling tertua Haja Mulyati tinggal di Cibadak. Sayangnya beliau berhalangan kurang sehat jadi batal kemari. Haja Mulyati itu ketika dalam perjuangan berumur 11 tahun. Jadi sangat ingat benar ya perjalanan sejarah itu. Zaman evakuasi, zaman waktu rumahnya dibom. Semua. Ya. Kemudian ada anak yang kedua namanya Haji Hayati tinggal di Senen, itu di Johar Baru, Masjid Al-Mubarak. Dia ini sempat dipangku sama Bung Hatta waktu dalam perjuangan. Kalau Haji Mulyati dipangku sama Bung Karno. Ada lagi anak ketiga yaitu Hilwiyah. Pas lahirnya 1945 waktu pertempuran di Pondok Gede, Pangkalan Jati. Makanya pas bertempur pulang beranak nyanya, langsung dinamain Purwati. Bertempur di Pangkalan Jati. Orangnya masih ada. Kalau Yahya apa Yahya? Ya sudah. Jadi kayak gitu. Ya. Saya tidak berpanjang kalam, tapi untuk sejarah Haji Darip, saya rasa ini para sejarah temuin Bang Rusdi Saleh, Bang Rus Betawi, kemudian juga temuin wartawan KTPS kalau nggak salah dari Istana. Hanya kedua orang itu, hanya KTPS itu yang berhasil diterima karena ada perintah dari Jenderal Nasution waktu itu. Gali itu sejarahnya juga, maaf ya, banyak Betawi yang ngomong nih. Gali lengkap pembicaraan beliau langsung almarhum Haji Darip. Semua nama-nama jenderalnya, nama kawan perjuangan, nama perjalanan, ingat semua dia. Termasuk mungkin salah satunya ada kasus peristiwa Linggarjati dan sebagainya. Ingat semua. Mungkin dalam pertemuan ini mudah-mudahan insya Allah dari para penggali sejarah, kalau nanti diangkat dan bisa meluruskan sejarah-sejarah Haji Darip yang sebenarnya. Kenapa ya? Kadang-kadang saya bertanya, Haji Darip waktu itu kan hidup masih 81 baru meninggal, tapi kenapa nggak ada yang ke rumah? Masing-masing pada buka sejarah Haji Darip, maka tidak menutup kemungkinan kalau di situ ada kekeliruan, macam-macam, ya. Dan kembali ke persoalan Haji Darip. Haji Darip itu dipaksakan sama anak buahnya untuk mau diurus pensiunnya. Kalau pensiunnya nggak diurus, anak buahnya nggak dapat pensiun, sebab dia perlu tanda tangan dari pemimpinnya. Dipaksa. Dia nggak mau. Kita boleh mengejar Haji Darip mungkin sebagai mutiara gitu, batu mutiara yang hilang. Tapi kalau Haji Darip sendiri bisa aja dia seorang ulama, dianggap batu yang dibuang ke laut, nggak ada harganya. Selalu. Hanya beberapa kali saya dalam majelis taklim yang beliau pimpin sekitar tahun 60-an, dia cerita
Dia nggak mau kata orang, nanti anak bisa terima begitu aja. Saya punya anak ponakan, pengawal asisten dia, ya yang akhir-akhirnya sampai pangkat kolonel jadi Jenderal Garnisun dah, Panglima Garnisun Guntur, belum lama meninggal, ada makamnya sana. Itu dibodoh-bodohin. Itu tadi pengkhianat bangsa begitu tuh, ikutin cuma dari ampau dari penjajah. Ditipulah dia, ditangkaplah di Purwakarta, menjelang Purwakarta. Dibawa kemana ibanya? Ini saya jadi teringat nih, Tigirang nih Mas Rondi ini. Kenapa ada di acara di Ancol ya? Sama aja saya lagi melintas sejarah orang tua saya. Orang tua saya itu ditikat, dipasukin karung, di Ancol dekat kuburan Belanda. Diceburin ke laut, berapa kali dilelepin, berapa kali mau ditembak, diikat pakai kabel. Ini cerita sejarah langsung nih, bukan kata orang. Samping saya orang Jawa nanya, anak muridnya, apa rasanya Pak Haji? Gue sih tidur aja katanya. Dilelep-lepin. Ini mesti diangkat. Diseret-seret pakai truk, dilemparin ke atas di atas mobil truk, dilemparin ke bawah supaya apa maksudnya? Suruh ngaku ini orang Haji Darip apa bukan sih? Kedengarannya gede tinggi, gelang bahar kayak Bang Darmin kali kayak gitu. Dan sadar, kok kecil begini? Dipaksa mau ditembak. Apa kata dia? Apa kalau di Belanda? Tuhan, kalau saya dimandiin Tuhan rugi. Nah, dari kata-kata itu mungkin Belanda penasaran, pasti ada rahasia yang lebih dahsyat lagi. Kenapa Pak itu sampai disiksa begitu? Maaf ya, bukan cerita kewalian ya. Kenapa Pak disiksa begitu? Kok bukannya ngerintih atau gimana, malah tidur. Gue cuma satunya gue ingat, kalau gue ini gak ada umur, biar 5 menit aja gue kepengen ketemu nyak gue. Tuh, rahmatnya orang tua. Jadi, pengen ketemunya. Ya Allah, saya pengen ketemu nyak saya dulu. Masuk penjara digelodok, berdiri nggak bisa, jongkok juga tanggung, tempatnya juga tempat pembuangan yang eksekusi. Kita semua nggak tahu kalau anak buahnya Haji Darip itu ditembakin di situ setiap hari Kamis 14 peluru. Setiap dia mau dieksekusi hari Kamis, anak buahnya datang. Pak Haji, saya mesti berdoa apa nih? Saya mesti orasi apa nih? Ada yang azan di tiang eksekusi. Tuh setiap hari Kamis. Terus ada yang belaga gila dibelepotin kait. Bani kait tetap ditembak. Ini mesti diangkat. Kalau dia bilang putus atau hianat dari perjuangan itu, lah di penjaranya aja. Dari 48 menjelang 48 gitu. Ya. Terus beranak saya, bikin saya kapan coba? Nah, pikirin. Bapak saya ditangkap, terus nyak saya gendong anak orok, sebab waktu ditangkap nyak saya itu lagi hamil. Diberanakin, Kiai Arifudin namanya, diberanakin di pabrik Bilun, tanah Kojak Klender. Pas dia nengokin, besuk, dia nanya, siapa itu Neng? Nah, anak kita. Ini orangnya ada. Sekomplit. Siksa. Tahu nggak? Setiap malam penjaga itu yang namanya apa sih namanya? Opsi apa sih penjaga itu namanya? Setiap dia mau jaga malam, giliran jaga Haji Darip selalu berpesan, Pak Haji jangan keluar ya, giliran saya jaga. Double. Tiap hari, tiap pagi ngebetulin gembok. Itu orang dulu. Tinggal Kampung Melayu. Ada orang Betawi juga jadi sipir. Dia cerita sempat saya baca di majalah. Cuma sekarang masalahnya orang itu sudah pada pulang ke rahmatullah. Jadi susah kita nyari sejarah yang sebenarnya. Cuma saya dengar Pak Ahmadi waktu datang ziarah ke kubur saya, waktu dia masih ketua Golkar ya. Dia cerita, saya ke Museum Inggris ada nama Haji Darip. Dia cerita langsung Pak Ahmadi. Bahkan konon kata-kata dia di Lampung ada nama jalan Haji Darip. Tapi jalan Gusti Ngurah Rai yang ngegusur rumah Haji Darip, dibohong-bohongin doang kita.
masih wali kotanya Sabeni Effendi, orang Betawi. Padahal Sabeni Effendi itu ada anak buahnya Haji Darip. Kenapa dibohongin? Itulah kekuasaan zaman Pak Harto. Apa hubungannya Gusti Ngurah Rai ada di Klender? Ayo apa sebenarnya? Itulah kekuasaan. Makanya waktu dia nih acara di Delta Mas Kota Bekasi, kota masalah urusan nama jalan pahlawan Junarali, aneh kan memang keras. Wajib hukumnya Junarali mesti jadi pahlawan nasional. Tapi kalau antum semua pada ngurusnya silahkan. Tapi kalau aneh nggak mau, aneh pernah ngurusin serius banget. Malamnya didatangin bapak gua, ditipu gua pakai batas potong, matanya merah-merah. Kayak nggak suka nggak senang. Tapi kalau yang lain silahkan. Sebab Haji Darip adalah milik bangsa, bukan milik aneh. Aneh cuma bikin doang. Jadi luar biasa sejarahnya Haji Darip. Surat pensiun ada aslinya, ya. Nah, jadi kapan pengkhianatannya? Ini nanyanya sama orang-orang yang berusaha sakit hati bisa aja. Kenapa? Waktu di Kerawang itu orang-orang Betawi banyak ditangkap-tangkapin mana buahnya Haji Darip. Kenapa? Dia udah melenceng larinya. Ada orang bambu ditangkap, ditangkap kadang-kadang masih ada hubungan saudara. Tangkap-tangkapin. Di Kerawang tuh yang tangkapin. Luar biasa. Ada juga kawan depannya, saya nggak sebut namanya ya, orang yang meninggal kiai lagi. Ketika barisan tank baja mau masuk di Klender dan Bekasi, orang tua aneh ditahanin pakai kaki, cuma megang pistol doang. Berapa barisan? Ditahanin. Mau kemana nih? Suruh Pak Karno. Siapa yang nyuruh? Yuparanin tuh asistennya orang dekat. Aneh nggak mau sebut. Dipegang mulutnya tuh di pabrik Yun Tanah Abang, dimakamin pistol. Rumah gue tembak lo. Kalau bukan lo anak guru gue tembak lo. Begitu dia. Sebab dia mau pengawal ulama dari dulu. Jadi semua para sejarah ini digali betul-betul, bisa kita mengenyampingkan atau ya bisa jadi diluruskan lah gitu ya. Sebab jangan ini orang-orang amal ibadah, perjuangan itu berat Pak. Apalagi orang tua saya larian tau nggak? Dari Klender ke sono terus. Berdua tuh dua mobil, sama Jenderal Sodikin, bukan Sadikin, Jenderal Sodikin. Pas sampai sekarang ada pohon jati sama itu. Pohon apa? Pohon karet ya. Dibom. Tapi mobil Jenderal itu yang kebakar. Tentang Lukas mah jangan disebut-sebut deh. Saya juga pernah kumpul di rumah Tino Ali, Bang Lukas. Saya tahu. Jadi kalau kita sebut di sini bukan berarti salah. Kebaikan orang harus kita sebut biar pahalanya mengalir. Gitu. Tapi kalau saya yang mengkhianat itu saya nggak akan sebut. Ya, sebab orang tua saya juga pemaaf. Dikumpulin lagi. Kumpul. Sebab ada anak kiai, ada anak masih ubah. Ketika orang tua saya ditangkap, itu yang namanya mandor Belanda, orang Klender, yang katanya jawara, gemuk orangnya dedek begitu, koar ya. Girang. Haji Darip nggak bakalan keluar, bakalannya mati. Kalau dia keluar, peler gue isi enggak kata dia. Gue mending ngomongin peler daripada ngomongin orang. Bener, teriak-teriak. Nggak tahu Allah kasih keluar. Siapa yang keluarin? Digerebek sama Gozali Buntung dari Banten. Bapak kawan saya sih. Keluar deh, itu ngapain Pak Haji gini udah selesai perjuangan, dia keluarin. Jadi kapan hianatnya? Penjara luar biasa. Sakit, saya tuh sakit kalau saya begitu. Sakitnya kenapa? Itulah kadang-kadang prasejarah, orang yang bikin sejarah kadang-kadang zolim. Saya tahu, garis-garisnya tahu. Cuman kan emang begitu kali prosedurnya ya. Haji Darip mau akan pahlawan nasional. Dia nanya keliling dulu tuh, kesaksian dekat-dekat. Nanya DPRD, nanya DPR, keliling-keliling begitu tuh. Didikin. Saya tahu tuh. Saya tahu. Saya pernah nemuin orang, tokoh Betawi juga. Tinggalnya di Jakarta Barat. Dia ngomong gitu, saya senyum-senyum aja. Saya senyum-senyum aja. Dia bilang putus-putus dari mana? Sebab dia tahunya dari orang Klender juga. Nauzubillah min dzalik. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang rumah makam orang tua saya masih dikunjungi orang banyak. Banyak kalau saya mau ceritain, abang-abang terima kasih banyak. Tidak perlu ketemu. Banyak yang ceritain, luar biasa.
dia walaupun begitu, temen akrabnya Kiai Mursidi Marham suruh akuin. Mur, akuin Bu Haji Darip. Udah terlalu banyak korban masalahnya. Polisi kata penil itu nangkep, ternyata jadi korban. Akhirnya temannya sendiri Kiai Mursidi, kenapa? Belajar, lalu kalah. Mur, akuin Bu Haji Darip. Angkat dia. Iya itu Haji Darip. Baru masuk penjara. Luar biasa. Tapi gelek. Ente pikirin, perang jalan terus, bini 4-4-nya dibawa perang. Abur-aburan ke gunung, naik gunung, turun gunung, terus. Itu yang namanya ente kalau mau jalan-jalan ke gunung kota Manayasa, apa coba? Ceritanya ada semua di situ. Di Rusti Saleh ada semua. Kenapa sampai dia mengurungkan gerombolan orang kita yang tidak mau berdaulat sama Indonesia? Sampai Bung Karno waktu itu yang saya dengar cerita lama atas. Jangan pakai kekerasan tentara, saya yang turun. Baru pulang di penjara udah tugasin lagi. Ngeluarin orang dari Gunung Maya, Manayasa, tumputan Manayasa terus. Makanya saya punya rumah di Purwakarta kayak gitu. Ya, banyak. Jadi saya nggak mau belikan, Pak. Saya juga takut ya. Akan saya dengar aja kayak gitu. Kayak gitu ya. Sekali lagi baca Fatihah ya. Saya kalau ngomongin kayak hadir dia. Kayak hadir. Saya doain ya. Allahumma firlahu warhamhu fa'afirhu Allahumma sallahu. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Kami kumpul di sini pasti kita punya darah juang semuanya. Bukan orang penonton biasa. Moga berkailah hidupan kami ya Allah. Hidayah dan taufik keturunan kami ya Allah. Dan masukkan ke dalam surga ya Allah. Para pejuang, para pahlawan ya Allah. Dan mohon beri hidayah orang-orang yang sampai saat ini masih ada dendam kesumat yang tidak murni menyikapi para pahlawan, seolah-olah dialah yang paling. Sebetulnya para pahlawan masih banyak, bukan Haji Darip doang, bukan Kinai doang, tapi banyak yang terpendam. Semuanya sore ini, waktu sore hari Jumat ini hari barokah, semuanya dapat ampun dari Allah Taala. Demikian, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Jadi itu aja yang saya ceritain, apa yang saya dapat saya dengar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.